Gitu. Dan itu nanti berarti yang akan dibiayai itu nanti ditentukan oleh UM Iya. atau Kita yang menentukan. Jadi bukan orang tuanya itu akan menentukan, oh ponakan saya atau tetangga saya. Enggak. Oke. Karena kita di UM, syaratnya adalah dia sudah lulus di UM. Oke. Jadi dia harus lulus di UM. Jadi bukan siswa yang baru akan didaftarkan gitu, enggak. Tapi sudah lulus di UM, kemudian entah di jalur mana yang dia sebenarnya sudah registrasi tapi tidak lanjut membayar UKT. Kemudian kita kan kalau di UM itu kita selalu broadcast ya. Kita konfirmasi, ayo waktu pembayaran berakhir sampai tanggal sekian. Nah, ternyata ada feedback dari yang bersangkutan, dia tidak melanjutkan karena tidak ada biaya. Nah, itu akan kita lihat datanya tuh. Datanya kalau dia memang benar-benar sangat membutuhkan, maka itu yang akan kita layakkan untuk mendapatkan mitra asuhnya. Berarti itu intinya calon mahasiswa yang sudah terdaftar di database UM gitu ya? Betul, sudah benar-benar sudah lulus menjadi mahasiswa UM. Tapi itu boleh nggak kalau misalnya ada mahasiswa yang entah karena kendala ekonomi atau apa, dia terpaksa harus berhenti di semester kedua gitu. Itu kira-kira bisa mendapatkan itu nggak? Kalau siswa yang berhenti di semester kedua, itu nanti ada beasiswa-beasiswa lainnya. Oh gitu. Karena kalau mitra asuh, ini orang tuanya sudah langsung bayar 8 semester. Oh, berarti memang dari semester 1 Betul, sampai dari semester 1 dan semester 8. Jadi benar-benar kita itu mencegah adanya siswa yang tidak lanjut. Bukan putus studi ya, tapi tidak lanjut kuliah, melanjutkan untuk masa depannya yang lebih baik gitu ya, hanya gara-gara finansial. Gitu. Tapi kalau misalnya lulusnya 7 semester gitu, yang 1 semester? Yang 1 semester nanti kita akan sampaikan kepada orang tua mitra asuh dan kita bisa refund kan. Betul. Keren. Tadi jalur ke 5 sudah lengkap dari jalur prestasi, leadership, skor UTBK, TMBK sampai kemitraan sudah lengkap. Jadi tinggal Cakramani aja memilih nih mana ya jalur yang pas kuliah di UM. Tapi gimana dengan jalur-jalur yang lain? Yang mana yang dia timeline-nya masih panjang, terus yang mana yang harus segera dipersiapkan gitu? Semua segera harus dipersiapkan dan harus didaftarkan saat ini juga. Kenapa? Karena skor UTBK contohnya ya, pengumuman tanggal 28 Mei ya, 28 Mei. Nah, begitu diumumkan tidak lolos gitu, nanti untuk skor UTBK yang gelombang 1 akan langsung tutup di tanggal 3 Juni. Nah, itu jadi harus segera nih, langsung begitu tidak lolos, daftar aja langsung jalur skor UTBK gitu. Untuk yang jalur TMBK, yang di 5 kota lainnya ya di luar UM itu pendaftarannya akan tutup di 8 Juni. 8 Juni. Karena pelaksanaannya tanggal 12-13 Juni. Serentak ya itu? Serentak 5 kota sekaligus. Nah, untuk yang tesnya di Universitas Negeri Malang itu nanti penutupan pendaftarannya di tanggal 12 Juni dan tesnya di tanggal 17-18 Juni. Jadi benar-benar ini udah sangat mepet gitu ya. Jadi harus segera putuskan langsung daftar. Tapi ada satu hal juga nih. Kalau memang mau pengen banget kuliah di UM ya, kalau memang punya banyak rezeki, langsung aja daftar semua jalur. Oh, bisa gitu? Bisa. Jadi nanti mana yang diterima jalur mana gitu? Kalau misalnya udah diterima ternyata di jalur satunya yang sudah pengumuman duluan gitu ya, ya sudah nggak usah dilanjutkan lagi jalur yang lainnya. Yang penting sudah teramankan pendaftaran. Daripada nanti lupa ya, ditunda-tunda kemudian lupa. Jadi nggak terbatas satu calon mahasiswa cuman berhak mendaftar satu skema gitu ya. Jadi dia bisa daftar ke 5 jalurnya. Betul. Selain yang reguler. Oh iya, AYUP yang internasional. Kelas internasional. Jadi Cakramani harus tahu nih, UM punya AYUP di beberapa program studi. Bisa dicek program studinya di website kita ya. seleksi.um.ac.id, di dalamnya ada pilihan kelas internasional. Nah, langsung aja klik, semua datanya di situ. Prodi A kerjasamanya dengan mitra universitas di luar negerinya siapa saja, programnya apa saja, ada yang double degree, ada yang joint degree dan seterusnya ya. Saya contohkan aja misalnya pendidikan bahasa Mandarin misalnya. Itu nanti 2 tahun skemanya udah ada di website gitu ya. Skemanya 2+2 ya. 2 tahun di UM, 2 tahunnya di Cina ya. Nanti dapat 2 gelar, 2 ijazah gitu ya dari Cina dan di UM. Ini sangat menarik banget. Sekarang
pendaftaran untuk IUP di batch 2-nya sudah dibuka. Jadi batch 1-nya sudah selesai. Nah, batch 2-nya ini sekarang lagi pembukaan dan nanti akan ditutup di bulan Juli. Jangan sampai nanti telat. Kebanyakan orang itu telat masalahnya. Iya betul, karena mungkin saking banyaknya tanggal-tanggal penting. Betul. Jadi kelewat. Langsung aja udah mantapkan hati, langsung Universitas Negeri Malang UM. Fix, langsung seleksi.um.ac.id dibuka, mau jalur mana saja daftar, kalau bisa daftar semuanya, jangan daftar semuanya aja. Udah selesai kan? Ya, selesai hidup ini. Selesai hidup ini ya. Langsung daftar ke UM, lolos ke UM, kuliah di UM, raih masa depan yang lebih baik. Itu tadi, kenapa harus memantapkan hati ke UM? Emang di UM ada apa sih? Nggak usah terlalu banyak panjang lebar, bla 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 dan seterusnya. Udah, kalau pengen buktinya daftar aja dulu, rasain langsung. Daripada nanti saya janjiin macam-macam ya. Mending daftar aja langsung. Intinya adalah lihat reputasinya. Bagaimana, mau reputasi universitas maupun program studi, lihat bagaimana perlakuan universitasnya setelah kalian jadi mahasiswa. Caranya gimana? Tanya ke kakak-kakak tingkat. Ketika kalian berprestasi, apa reward yang didapatkan? Apakah universitas mensupport dan seterusnya? Itu tanya. Semua universitas itu pasti beda kebijakannya. Kalau kalian mau mantap di UM, mau pengen ngerasain gimana, ya udah daftar ke UM, lolos ke UM, kuliah, rasakan bedanya. Memang cara yang paling baik untuk mencari tahu itu adalah dengan mengalami sendiri. Betul. Daripada nanti kata orang ya. Kata orang, bener. Sepakat. Cara tahu gitu. Kenapa sih harus kuliah di UM? Ya udah rasain dulu aja dulu. Gitu, makanya daftar ke UM. Betul. Gitu. Lalu apakah ada apa ya? Kan itu tadi skemanya banyak banget nih ya Kak ya. Ada 5 skema gitu. 5 jalur ya. 5 jalur ya. Jadi ada 5 jalur gitu. Apakah ada nggak sih jalur apa ya? Salah satu atau salah 2 jalur gitu yang dia peminatnya paling banyak gitu. Ada nggak? Biasanya paling banyak di jalur mana? Kalau yang prestasi itu kan memang dia segmented ya. Jadi hanya yang punya prestasi aja sertifikat kejuaraan atau yang mahir dalam bahasa Inggris ya. Prestasi unggul dalam bahasa Inggris. Leadership juga segitu, hanya ketua, wakil ketua, OSIS dan seterusnya. Nah, yang skor UTBK, kemudian TMBK itu kan untuk umum sama kemitraan gitu ya. Nah, untuk umum, tapi yang paling banyak pendaftarnya pasti di 2 jalur ini, skor UTBK dan TMBK. Dan daya tampungnya juga paling banyak. Karena kemitraan juga sama. Kalau mampu untuk menjamin pembiayaan, baru bisa daftar ya. Tapi kalau enggak kan ya akhirnya milih 2 jalur ini, skor UTBK dan TMBK. Berarti skor UTBK sama TMBK itu yang pagunya paling banyak. Betul. Peminatnya paling banyak. Yang daftar di lewat jalur itu paling banyak. Berarti ini ya, keketatan seleksinya juga yang paling ketat secara tidak langsung. Jadi persaingannya juga yang paling ketat juga. Kalau jalur kemitraan daya tampungnya memang sedikit, tapi juga pendaftarnya kan cukup sedikit karena tidak semua mampu atau sanggup untuk menjadi mitra yang menjamin pembiayaan. Ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya memang pengen, ini spill aja ya. Kalau pengen yakin banget, saya pengen banget ke UM, udah daftar di kemitraan aja. Oh, ini spillnya ya. Spillnya ini. Apa namanya, trailer ya? Bukan trailer, apa nih? Bocoran. Contekan nih kalau misalnya pengen banget ke UM, terus masih bingung kira-kira dari jalur itu yang peluang untuk diterimanya banyak, yang mana ya? Itu tadi berarti jalur lewat jalur kemitraan. Saya nggak ngulang lagi deh. Spillnya 1 kali. Jadi nanti cari aja detik keberapa gitu. Menit keberapa. Kalau mau kasih tips and trick ke adik-adik calon mahasiswa UM ya. Ingat ya, calon mahasiswa UM ini. Mungkin ada ini nggak? Ada ya sepatah 2 patah kata mungkin gitu. Singkat aja sebenarnya ya. UM daya tampungnya 12.616 nih. Banyak ya. Bandingkan aja dengan misalnya PTN-PTN lain. Kalau memang peluangnya tinggi nih untuk masuk ke UM, ya sudah, nggak usah banyak mikir ya. A, I, U, E, O-nya nggak usah terlalu banyak, langsung aja akses seleksi.um.ac.id dan Instagramnya ya simaba_UM dan Instagram ofisialnya Universitas Negeri Malang. Udah itu aja, langsung daftar, langsung ambil tiket masuknya di jalur manapun yang kalian cocok gitu ya, cocok dan bisa gitu ya.
eligible namanya. Nah, langsung kemudian barengi doa dengan orang tua gitu kan, itu juga penting ya. Penting banget. Jangan lupa selain doa dari orang tua, restu ya, juga sering-sering berdoa kepada Tuhan supaya doanya dikabulkan, kuliahnya akan benar-benar menjadi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jadi gitu ya Cakramania. Penjelasan dari Kak Rizky tentang seleksi Mandiri UM tahun 2025 yang sekarang sedang dibuka dan deadline-nya udah mepet banget ini. Mepet banget. Jadi seperti kata Kak Rizky tadi, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan A, I, U, E, O. Biasanya kan kalau kita kebanyakan mikir malah ya itu tadi ya kelewat, sering kelewat karena kita di prosesnya itu kebanyakan mikir. Betul. Gitu. Dan semoga kita bisa ketemu ya nanti di UM bersama Kak Rizky dan saya. Dan kalau misalnya kalian sudah menonton podcast ini, jangan lupa like dan subscribe channel Cakraloka. Karena kami akan memberikan update-update info-info menarik tentang UM tentunya. Seperti contohnya tadi ya, tentang jalur masuk, jalur mandiri. Nanti akan ada banyak sekali info-info menarik tentang UM yang bisa kami bagikan gitu. Demikian episode Cakraloka hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.